بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga dan dialah yang paling merahmati dari yang merahmati. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik penjaga bagi hamba-hambanya. Dan penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya ada dua. Yang pertama, hifdzul am, penjagaan yang umum, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh daripada makhluknya, apakah jin, manusia, hewan ataukah benda, yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Kemudian yang kedua, hifdzul khas, yaitu penjagaan yang khusus. Penjagaan yang khusus ini Allah Subhanahu wa taala menjaga iman hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya dari syubhat. Dan Allah Azza wa Jalla menjauhkan hamba-hambanya dari berbagai macam fitnah. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang khas ini, yang ziyadah ini, yang tambahan ini, maka hendaklah dia menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pernah suatu ketika Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka." Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai anak kecil, aku akan memberikan kepada engkau untaian nasihat." Nabi mengatakan, "Jagalah Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu." Menjaga Allah disebutkan dalam hadis ini maknanya adalah menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla menjaga batasan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon perlindungan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummah law ijtama an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak." Ketahuilah, jika manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa'lam annal ummah law ijtama an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai'in illa qad kataballahu lak." Kemudian ketahuilah, jika manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, memberikan hal-hal yang jelek kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat agung ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla menjaga seorang hamba, maka apapun yang dilakukan oleh makhluk, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan hal-hal yang tidak disukai kepada hamba tersebut. Saya akan menyebutkan beberapa kisah yang mengajarkan kepada kita
bagaimana penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman. Disebutkan ini dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Huzaifah As-Sahmi. Beliau diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengan dua raja pada saat tersebut. Beliau diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Raja Persia, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengan Raja Romawi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Persia dan Romawi merupakan dua negeri adik kuasa pada saat tersebut. Maka disebutkan di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW beliau berniat untuk mengirim utusan kepada Raja Ajam, Raja non-Arab, mengajak mereka agar masuk dalam Islam. Dan Nabi SAW telah memperhitungkan apa yang akan terjadi. Para utusan yang diutus oleh Nabi SAW untuk membawa surat, mereka harus pergi ke suatu tempat yang belum pernah mereka datangi, dan mereka akan datang ke suatu daerah yang tidak diketahui kultur masyarakat di daerahnya. Kemudian juga mereka akan mendatangi orang-orang yang hanadoo kiban keadaan nurian. Sehingga Rasulullah SAW beliau pernah suatu ketika naik di atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah memberikan semangat kepada para sahabat. Kata Nabi SAW setelah beliau memuji Allah, amma ba'd, kata Nabi, saya akan mengirim kalian kepada para raja, maka janganlah kalian berselisih sebagaimana Bani Israel berselisih kepada Isa bin Maryam. Maka pada waktu tersebut sahabat Rasulullah SAW mereka mengatakan, ya Rasulullah, pilihlah siapa yang kau kehendaki. Maka salah seorang yang dipilih oleh Nabi SAW untuk mengirim surat adalah Abdullah ibn Huzaifah As-Sahmi. Beliau pun pulang ke rumahnya menyiapkan perbekalan. Maka disebutkan beliau meminta izin kepada keluarganya, minta izin kepada anaknya. Nyo dah fikir hanawoli. Karena wujud, karena Nabi SAW mengutus beliau untuk mengirim surat kepada Kisra. Dan Kisra Raja Persia dikenal dengan kekejaman dan kebengisannya. Maka laki idinlah bak keluarga, laki idin bak ni. Kemudian beliau berangkat menuju Persia. Ketika beliau tiba di Persia pada waktu itu, beliau meminta izin untuk bertemu dengan raja karena membawa surat yang sangat penting. Maka Raja Persia pada saat itu pun memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan jamuan. Dihiaslah tempat yang sangat god. Kemudian diundang pejabat-pejabat negara pada saat tersebut. Ketika Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi rahimahullahu ta'ala, beliau masuk pada waktu tersebut dengan pakaian yang lusuh. Nampak orang yang sahaja pada saatnya. Namun dirigian tegak dikarenakan keimanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Pada waktu tersebut ketika sang kaisar melihat Abdullah ibn Huzaifah As-Sahmi masuk, beliau mengatakan, ambil surat yang ada di tangan orang tersebut. Maka langsung Abdullah ibn Huzaifah As-Sahmi mengatakan, Nabi SAW mewasiatkan kepada saya agar surat ini diberikan kepadamu langsung. Sehingga Kisra pada saat tersebut pun memerintahkan untuk mendekat, kemudian diberikan surat tersebut kepada Kisra, dan Kisra pun memanggil penerjemah, kemudian diperintahkan baca. Maka dibacalah surat tersebut, dan isinya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Persia. Maka ketika dibaca surat tersebut, dia langsung mengambil dan merobek. Dia marah karena Nabi SAW beliau pertama kali menyebut namanya, bukan nama Kisra. Kisra mengatakan, berani ni, beraninya dia. Sungguh jih dengai di bawah kekuasaan lun. Namun berani pegang surat, jih pun ibu, han ibu nama lun. Kemudian diusirlah Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi dari majlis tersebut. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi beliau tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Bahwa akan dipenggal leher ataukah akan dibebaskan. Namun beliau
terbetik dalam hati, demi Allah, hana lun berkele apa yang terjadi kepada lun. Sungguh setelah lun lonjok surat Nabi SAW, maka kalian tunaikan daripada amanah Rasul. Nya mentang yang na lamu lelung begah le gian dalam hati. Kemudian beliau pun pulang. Maka pada waktu tersebut Kisra memerintahkan kepada bawahannya untuk mengejar ke mana Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Namun pada waktu tersebut beliau tidak nampak lagi, beliau telah tiba di Madinah. Maka ketika tiba di Madinah, beliau menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah azza wajal merobek kerajaan Persia sehingga sampai nuhat uro nanggro Persia yang hanali lampeta. Hanali bekas di pujud menan karena kena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Persia itu berada di daerah Iran. Kita melihat dalam kisah ini ayat ikhwatal kiram bagaimana Allah azza wajal melindungi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian kisah yang lain yang beliau alami ketika beliau bertemu dengan Raja Romawi. Di tahun 19 Hijriah, Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengirim pasukan untuk berperang dengan orang-orang Romawi. Kaisar pada saat itu, dia itu telah mendengar bahawa saja orang yang memiliki keimanan yang luar biasa, berperang luar biasa. Beliau berpesan, jika engkau bertemu dengan mereka, jangan bunuh, tawan mereka. Maka ketika terjadi perang, ditawanlah beberapa kaum muslimin oleh Kaisar. Salah seorang ditawan adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu an. Maka dikatakan oleh orang yang menawan, ini adalah kawannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat tersebut Kaisar pun memerhatikan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka dia pun mengatakan, saya akan memberikan kepadamu beberapa penawaran. Dan Abdullah bin Hudzafah dengan penawaran yang Ron berikan. Maka disebutkan, keluarlah dari agama Islam dan masuklah agama Nasrani. Niscaya aku akan memberikan kepadamu kebebasan dan kehormatan. Beliau menjawab, itu tidak mungkin. Sungguh kematian 1000 kali lebih saya cintai daripada masuk agama Nasrani. Maka subhanallah ya ikhwatal kiram, sungguh sangat menyayat hati menyatakan ini. Terkadang sebagian orang yang mengaku Islam sabuh kota Indomie udama daripada agama selain Islam. Namun beliau ditawari kebebasan dan kehormatan. Namun beliau tidak mau untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian ditawarkan lagi dengan tawaran selanjutnya. Saya melihat engkau adalah orang yang berani. Kata Kaisar, keluarlah dari agama Islam dan masuk agama Nasrani. Niscaya saya akan memberikan beberapa wilayah untuk engkau dan engkau akan menjadi raja di tempat tersebut. Beliau pun menjawab, demi Allah, jika seluruh kekuasaanmu kemudian ditambah dengan kekuasaan orang-orang Arab, engkau berikan kepadaku, niscaya aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Maka sang raja pun marah kemudian mengatakan, kalau begitu saya akan membunuhmu. Beliau menjawab, lakukan apa yang kau inginkan. Maka diperintahkan kepada bawahannya untuk menyalib Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi pada waktu tersebut. Kemudian sang raja memerintahkan untuk menembak panah di dekat tangan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun menawarkan bantuan, menawarkan daripada penawaran yang lain, tebik dari agama Yohan mati. Kemudian beliau tidak menyambut apa yang diperintahkan oleh raja. Kemudian dipanah lembah aki, jawaban yang sama. Maka pada saat tersebut raja pun sudah berputus asa. Kemudian dia mengatakan, bunuhlah orang ini. Maka disiapkan bejana yang sangat besar, kemudian di dalamnya terdapat minyak, kemudian dipanaskan. Maka diperintahkan kepada bawahannya untuk mengambil 2 tawanan kaum muslimin. Kemudian salah seorang di antara mereka dilemparkan. Kemudian beliau yang malami ceruh dia lagi ceruh mana. Beliau melihat sendiri di depan beliau. Kemudian ditawarkan lagi, Yohana kata agama Nasrani lagi keadaankah? Beliau tetap di hati Islam. Kemudian diperintahkan untuk dibawa agar dilemparkan ke dalam bejana tersebut. Maka pada waktu itu beliau menangis.
Kemudian dikatakan oleh pengawalnya dia sudah menangis. Yang kaya mungkin. Maka sang raja pun mengatakan, Kiban. Maka beliau pun menolak dengan sangat keras tawaran raja. Kemudian ditanya oleh raja, kenapa engkau menangis? Maka dijawab, saya menangis karena nyawa saya hanya satu. Saya menginginkan agar nyawa saya sebanyak rambut. Sehingga ketika saya mati kemudian hidup, ketika saya mati saya hidup, kemudian hidup dan seterusnya dalam keadaan lun membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja pada saat tersebut mengatakan, maukah engkau mencium keningku, kemudian aku akan membebaskanmu dan akan membebaskan kaum muslimin? Ya. Kemudian diciumlah daripada kening raja pada saat tersebut. Kemudian beliau pun pulang dengan membawa tawanan kaum muslimin. Khabarkan hal ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, sungguh aku lebih utama untuk mencium kepalamu pada hari ini. Kisah yang luar biasa ini ayat wal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an menunjukkan kepada kita bagaimana penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Meskipun orang-orang lain ingin menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan orang yang bertakwa, namun ketika Allah Azza wa Jalla sudah berkehendak untuk menjaga hamba tersebut, apapun yang dilakukan nyan hana mempan sama sekali. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin tentang yang tersebutkan di pertemuan yang berbahagianya, lebih dan kurang lekemah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.